Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 2118180. Dan di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan pada mata kuliah Pengembangan Pendidikan SKI, MTS atau MA kelas E. Nah, disusun guna mengikuti UTS mata kuliah Pengembangan Pendidikan SKI, MTS atau MA. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini merupakan metode yang dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama, di sini ada 5 metode. Yang pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib untuk ke rumahnya dan menjelaskan bahwa beliau itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan penjelasan Nabi. Kemudian Abu Lahab itu marah sambil berkata, celakalah engkau, apa untuk inikah kami engkau panggil? Kemudian hal inilah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ahzab. Yang kedua yaitu undangan terbuka kepada seluruh masyarakat kafir Quraisy di Bukit Sofa. Kemudian Nabi juga ingin melihat bagaimana sih pandangan masyarakat kafir Quraisy tersebut terhadap kepribadian beliau. Masyarakat kafir Quraisy ini sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Setelah itu beliau juga mengumumkan kenabiannya. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW ini memproklamirkan keesaan ketuhanannya dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antar manusia. Kemudian yang keempat yaitu Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang terpercaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan tilawah, kemudian pengajaran taklim dan pensucian atau taksiyah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, di sini juga yang merupakan sekolah Islam yang pertama. Kemudian yang kelima yaitu ada beberapa pengikut Nabi yang meninggalkan Mekah dalam mencari perlindungan atau pengungsian ke Ethiopia di sebuah negeri seberang Laut Merah. Nah, setelah dakwah secara terang-terangan ini, pemimpin kafir Quraisy ini mulai berusaha untuk menghalangi dakwah Rasul. Nah, semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, nah semakin keras juga tantangan yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Nah, di sini itu terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu persaingan berebut kekuasaan. Mereka juga mengira untuk tunduk kepada agama Nabi Muhammad, berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Sedangkan suku-suku bangsa Arab ini selalu bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruhnya. Yang kedua yaitu penyamaan antara hak kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. Bangsa Arab itu hidup berkasta-kasta. Nah, setiap golongan manusia itu kepada kasta yang tidak boleh dilampauinya. Akan tetapi seruan Nabi Muhammad itu memberikan hak sama kepada semua manusia. Yang ketiga itu takut dibangkitkan. Nah, agama Islam ini mengajarkan bahwa pada hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya dan semua perbuatan manusia itu akan dihisab pada hari akhir kiamat kelak. Kemudian yang keempat yaitu taklid kepada nenek moyang. Nah, taklid kepada nenek moyang ini secara membabi buta dan mengetahui langkah-langkah mereka dalam persoalan-persoalan peribadatan dan pergaulan yang merupakan suatu kebiasaan yang berurut berakar kepada bangsa Arab. Yang kelima yaitu memperniagakan patung. Nah, ini adalah suatu sebab materi. Nah, salah satunya yaitu dari perusahaan orang pada Arab pada zaman dahulu. Yang memahat patung ini menggambarkan Al-Lata, Al-Uzza, Mana, dan Hubal. Nah, patung-patung ini mereka jual kepada jemaah-jemaah haji. Kemudian kafir Quraisy ini selalu berusaha untuk menupas dan menindas agama Islam dengan menempuh jalan apa saja. Yang salah satunya itu dengan memboikot Bani Hashim. Isi piagam pemboikotan ini tersebut yaitu mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan Bani Hashim seperti pernikahan, silaturahmi, dan jual beli. Kemudian sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.